Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Asam Mapsisat ingin melakukan penelitian tentang pengaruh volume air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Naila Reski Aulia. Saya atas nama Aisyah Anastasia. Saya atas nama Nur Alifah. Saya atas nama Asra Biabdi Hilaila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erul Ahyar dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lukman. Pada penelitian yang dilakukan, pengamatan menggunakan 3 buah sampel diletakkan di wadah bening supaya memudahkan pengamatan. Ketiga wadah tersebut diletakkan di luar ruangan pada tempat yang sama dengan suhu dan kelembapan yang sama. Perbedaan yang terjadi di sini hanya ada pada volume air yang disiram pada setiap biji kacang hijau yang sebelumnya telah diukur menggunakan gelas ukur atau spuit terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan hasil dari percobaan yang saya buat. Hari pertama, percobaan pada hari pertama, sampel ke A yaitu kecambang kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 8 mili memiliki ukuran tinggi 1,0 cm serta belum memiliki daun dan masih memiliki 2 jumlah kotilidon. Percobaan pada sampel ke B yaitu kecambang kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 16 mili memiliki ukuran tinggi 1,3 cm serta belum memiliki daun dan masih memiliki 2 jumlah kotilidon. Percobaan pada sampel ke C yaitu kecambang kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 24 mili memiliki ukuran tinggi 1,2 cm serta belum memiliki daun dan masih memiliki 2 jumlah kotilidon. Hari kedua, percobaan pada hari kedua sampel ke A yaitu kecambang kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 8 mili memiliki ukuran tinggi 1,7 cm serta belum memiliki daun dan masih memiliki 2 jumlah kotilidon. Percobaan pada sampel ke B yaitu kecambang kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 16 mili memiliki ukuran tinggi 2,8 cm serta belum memiliki daun dan masih memiliki 2 jumlah kotilidon. Percobaan pada sampel ke C yaitu kecambang kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 24 mili memiliki ukuran tinggi 2,2 cm serta belum memiliki daun dan masih memiliki 2 jumlah kotilidon. Percobaan pada hari ketiga sampel ke A yaitu kecambang kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 8 ml memiliki ukuran tinggi yaitu 2,3 cm dan memiliki panjang daun 1,4 cm.
dan memiliki 2 jumlah kotiledon. Pada sampel ke B, yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 16 ml memiliki ukuran tinggi yaitu 3,8 cm dan memiliki panjang daun yaitu 1,5 cm dan memiliki 2 jumlah kotiledon. Pada sampel ke C, yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 24 ml. Untuk sampel ini, kecambah kacang hijau yang tumbuh hanya sisa 2 karena terjadinya pembusukan, adapun tingginya yaitu 2,6 cm dan tidak memiliki daun serta memiliki 2 jumlah kotiledon. Percobaan pada hari keempat sampel ke A, yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 8 ml memiliki ukuran tinggi yaitu 6,9 cm, memiliki panjang daun yaitu 1,7 cm serta memiliki 2 jumlah kotiledon. Pada sampel ke B, yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 16 ml memiliki ukuran tinggi yaitu 11,7 cm dan memiliki panjang daun 1,8 cm serta memiliki 2 jumlah kotiledon. Pada sampel ke C, yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 24 ml. Pada sampel ini, yang tumbuh hanya sisa 2 daun dikarenakan terjadinya pembusukan. Adapun ukuran tingginya yaitu 3,15 cm dan tidak memiliki daun serta memiliki 2 jumlah kotiledon. Hari kelima. Percobaan pada hari kelima, sampel ke A yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 8 ml memiliki ukuran tinggi 7,3 cm serta memiliki daun dengan panjang 1,9 cm dan masih memiliki 2 jumlah kotiledon. Percobaan pada sampel ke B yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 16 ml memiliki ukuran tinggi 10,6 cm serta memiliki daun dengan panjang 2,0 dan masih memiliki 2 jumlah kotiledon. Percobaan pada sampel ke C yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 24 ml. Untuk sampel ini, kacang hijau yang tumbuh hanya sisa 2 akibat terjadinya pembusukan. Adapun ukuran tingginya 3,95 cm serta memiliki daun dengan panjang 1,2 cm dan masih memiliki 2 jumlah kotiledon. Hari ke-6. Percobaan pada hari ke-6, sampel ke A yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 8 ml memiliki ukuran tinggi 12 cm serta memiliki daun dengan panjang 2,2 cm dan masih memiliki 2 jumlah kotiledon. Percobaan pada sampel ke B yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 16 ml memiliki ukuran tinggi 15,1 cm serta daun dengan panjang 2,0 dan masih memiliki 2 jumlah kotiledon. Percobaan pada sampel ke C yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 24 ml. Untuk sampel ini kacang hijau yang tumbuh hanya sisa 2 akibat terjadinya pembusukan. Adapun ukuran tingginya 11,3 cm serta memiliki daun dengan panjang 1,4 cm dan masih memiliki 2 jumlah kotiledon. Hari ke-7. Percobaan pada hari ke-7 sampel ke A yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 8 ml memiliki ukuran tinggi 14,0 cm serta memiliki daun dengan panjang 2,3 cm dan masih memiliki 2 jumlah kotiledon. Percobaan pada sampel ke B yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 16 ml memiliki ukuran tinggi 16,6 cm serta memiliki daun dengan panjang 2,3 cm dan masih memiliki 2 jumlah kotiledon. Percobaan pada sampel ke C yaitu kecambah kacang hijau yang disiram dengan air sebanyak 24 ml. Untuk sampel ini kacang hijau yang tumbuh hanya sisa 2 akibat terjadinya pembusukan. Adapun ukuran tingginya 9,4 cm serta memiliki daun dengan panjang 1,4 cm dan masih memiliki 2 jumlah kotiledon.